Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 65 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur dengan Allah yang penuh kasih, yang mengasihi semua ciptaan dan semua manusia, yang memberikan sinar mentari, matahari, untuk menyinari orang-orang baik, bahkan juga orang-orang jahat. Demikian juga yang menurunkan hujan bagi orang-orang yang baik, bahkan juga untuk orang-orang jahat. Dan inilah kemudian yang menginspirasi dan juga memotivasi HKBP untuk membangun hubungan yang baik secara inklusif kepada semua orang dan kepada semua makhluk dengan tahun inklusif pada tahun pelayanan 2024 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada seluruh manusia dengan satu tujuan, supaya seluruh manusia dan seluruh makhluk mengenal dan melihat cinta kasih Allah tersebut, dan supaya seluruh manusia dan seluruh makhluk tersebut menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari rasa syukur ini kemudian kita melakukan evaluasi. Ada sebagian orang yang kemudian mengabaikan cinta kasih Allah tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran. Dan kemudian melakukan dosa-dosa dengan berpikir bahwa Allah mengasihi semua. Kalau Allah mengasihi semua, maka tentunya kita tidak perlu untuk melakukan hal yang baik. Hari ini kita diingatkan bahwa di balik cinta kasih Allah, pada akhirnya juga Tuhan akan menghakimi. Demikian kepada umat-umat Israel, Allah tidak melenyapkan semua bangsa itu, tapi karena cinta kasih-Nya, Dia masih melihat dengan perumpamaan di sini. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Di tengah-tengah orang Israel masih ada orang yang beriman dan orang yang baik, maka Allah tidak memusnahkan umat Israel. Demikian juga kita. Biarlah kita sebagian daripada orang yang melakukan hukum Taurat Tuhan itu, supaya dunia ini juga diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, mari kita setia melakukan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita. Dan selanjutnya, mari kita diingatkan bahwa Allah akan menghukum setiap orang berdosa. Maka janganlah kiranya kemudian menjadi cemburu melihat jalannya orang fasik, bila hari ini mereka hidup seolah lebih sejahtera daripada kita. Tetapi harus diingatkan kepada kita bahwa mereka yang kelihatan lebih bersuka cita, lebih jaya hidupnya dari kita, yaitu orang-orang fasik, yakinlah bahwa Tuhan memperhitungkan dan akan menghukumnya nanti pada suatu saat. Selanjutnya kita juga diingatkan oleh Tuhan, selagi masih ada hal yang baik bagi saudara kita, janganlah kiranya kita kemudian membuang itu dan memusnahkan saudara-saudara kita. Karena walau sangat sedikit kemudian potensi yang baik pada saudara kita, itu cukup bagi kita untuk mengasihi dan mendoakan mereka. Saudara-saudaraku, berbuatlah baik dan jangan melakukan kejahatan. Karena Tuhan mempertimbangkan semua perbuatan kita dan akan menghakimi kita menurut iman dan perbuatan masing-masing. Selamat melakukan hal yang baik dan selamat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, bila kami diteguhkan melakukan hal yang baik, supaya ketika Tuhan datang menghakimi dunia ini, kami juga terdapat tidak melakukan kesalahan, sehingga kami ikut mendapat berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.